Menonton video ini bisa membuat Anda mual-mual dan terheran-heran. Pastikan kuota internet cukup karena jika kuota habis pihak penyelenggara ini tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini di channel ini saya sedikit berbagi cerita bersama teman-teman sekalian, pengalaman adik saya yang pulang dari pondok. Apa nama pondoknya? Pondok Pesantren Darul Rahman Tempuling. Ya. Berapa tahun pendidikan di sana? 6 tahun dari SMP sampai SMA. Jadi pengalamannya itu lebih kurangnya tentang dia di sana seperti apa, setelah sekolah kegiatannya apa saja. Jadi di sini akan dikupas habis dan apa kegelisahannya setelah tamat sekolah dan pengennya tamat sekolah ini dia menjadi apa. Oke, kita mulai saja dan sebelum itu kita intro dulu. Oke, lanjut. Kita yang pertama ini perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Suryatina, dipanggil Tina. Terus Anak keempat dari 4 bersaudara. Lahir dan tanggal lahir. Nggak usah dibilang juga tanggal lahirnya, biasa aja. Oke. Setelah tamat di pondok dari SMP 3 tahun. Iya. Berarti selama di pondok apa sih yang paling berkesan selama sekolah di pondok? Banyak, cuman salah satunya bahagia aja gitu kan bisa sekolah di pondok selama 6 tahun gitu. Jadi pendidikan seperti apa yang diajarkan di pondok? Banyak sekali lah, misalnya tentang ilmu agama terutama umum, itu semuanya ada lengkap lah semuanya di dalam pondok tuh, the best. Jadi selama di 3 tahun untuk masa pendidikan itu taraf SMP atau SLTP, jadi kegiatannya itu kalau di pondok itu apa putra putrinya bisa disatukan atau seperti apa, terus makannya gimana, terus ustazahnya kalau dalam mendidik itu seperti apa? Kalau putra-putrinya ada, kadang bisa dikumpulkan, tapi di acara yang tertentu aja gitu kan. Terus kalau cara makannya ya kayak pondok-pondok biasanya, kebanyakan ngantri terutama pasti. Terus makannya apa itu? Ikannya apa ikannya? Oh, ikannya banyak kali lah, kayak banyak, betul. Banyak bilangkannya satu-satu. Ikan asin. Oh, itu memang favorit kalau di pondok. Jadi di pondok itu kita dididik dari segi makanan juga. Iya. Seperti apa makanannya yang mendidik di pondok itu seperti apa? Kayak kalau kita nanti kan kalau balik ke rumah, jadi kan kita tak terkejut lagi kalau kita misalkan di rumah cuma ada ikan asin. Jadi kan udah biasa gitu ketemu ikan asin gitu. Terus kalau gurunya ngajar bagus, sangat bagus lah. Kalau di pondok itu pelajaran yang materi yang paling ditekankan itu lebih ke sosial atau lebihnya ke non sosial. Seperti contohnya misalkan sosial itu pelajarannya kayak IPA, IPS atau matematika seperti sekolah umum pada dasarnya, atau agamanya yang lebih ditingkatkan atau lebih banyak. Kalau yang lebih ditekankan menurut saya itu kayak agamanya, karena kan gimana ya, pondok tuh kayak dari bahasanya itu sangat betul-betul ditekankan gitu. Terus ibadahnya, kalau misalkan umum itu ya untuk selingannya aja gitu lah. Jadi untuk pelajarannya itu sama lah pada dasarnya, cuman agamanya saja yang lebih diperbanyak gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk di sana itu jam tidurnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, terus bangun paginya dari jam berapa? Kalau misalkan pagi jam 7.30 itu udah masuk sekolah, terus istirahatnya jam 10. Nanti habis jam 10 itu masuk lagi sampai jam 1. Terus jam 1 itu baru istirahat sampai jam 3. Nanti jam 3 itu kan udah habis sholat zuhur asar, baru masuk lagi sekolah. Jam 3-nya itu jam 3 subuh atau jam 3 sore loh? Sore. Iya, nanti pas masuk lagi tuh jam 4 masuk kelas sore sampai jam 5
5. Jam Nanti 5 itu jam 5 sore. istirahatnya. Iya. Terus Terus jam 6-nya kan itu buru-buru ke ibadah gitu kan, kayak ke masjid, ke musola gitu. Terus habis itu makan. Baru tak lama itu baru lagi masuk lagi sekolah. jadi jam pelajarannya itu lebih banyak jam belajarnya ketimbang jam main-mainnya gitu. Iya. Jadi kalau dari jam lepas maghrib itu setelah selesai ibadah sampai ke jam berapa baru bisa istirahat lagi? Terus sebelum istirahat itu ngapain aja? Gitu? Mana ya? Jam habis maghrib itu kan makan dah tuh sistem yang dulu, tak tahu lah kalau sekarang. Terus habis makan tuh siap-siap sholat isya. Habis sholat isya tuh baru masuk kelas. Itu belajar sama gurunya. Nanti udah. Yang dipelajarin apa tuh? Itu tentang ilmu Agama atau ilmu yang tentang selain- agama. Agama. Ya. Ada pengajian atau gimana atau ada hari-hari tertentu pengajiannya gitu? Setiap hari lah pengajian, tapi terutama hari Rabu tuh pengajian sama pimpinan langsung putra putri di Jadi masjid. jam betul-betul waktu istirahat tidurnya itu jam berapa gitu? Jam 10 Jam 10 malam. ya. Jam 12 malam apa ada tahajudnya atau gimana? Tahajudnya itu Pribadi, enggak, Oh. tahajudnya jamaah. jamaah. Jamaah jam. Memang dijadwalkan seperti Iya, itu. memang jadwalnya gitu. Jadi itu dari selesai sholat tahajud dari jam 1 dari lepas itu tahajudnya dari jam berapa? Tahajudnya dari jam 3 atau jam 4. Oh, dari jam 3 sampai jam 4. Iya. Tahajud. Enggak Itu juga. Tahajud atau istiqoroh? Tahajud sama witir. Terus pertanyaannya gini. Istiqoroh dan tahajud apa bedanya? Kalau istiqoroh itu Tit. Nanti kita tulis di bawah sini ya. Itu soalnya penjabarannya berbeda-beda dari setiap orang. Mudahan bagi kalian para netizen tulis di kolom komentar apa perbedaan sholat istiqoroh, tahajud, dan tahajud. witir. Nah itu saja. Kalau witir kita udah banyak yang tahu. Jadi bagi kalian yang netizen silakan tulis di kolom komentar apa perbedaan istiqoroh dan tahajud. Untuk selanjutnya itu pengalaman selama dari mondoknya kelas 1 SMP sampai kelas 3. Iya. Itu terus tidurnya gimana? Pakai ruangan kamar sendiri-sendiri atau Enggak, tidurnya kayak itu kebo kan gitu? enggak lah. Tidurnya itu satu kamar bisa menampung 14 orang, Panas. tergantung kamarnya. panas deh? Jangan dibilang lah. Itu apa disediakan kipas angin atau AC gitu atau kelambunya atau apa namanya tuh? Enggak, kan di sana kan dididik untuk mandiri. Oh, jadi lebih kurangnya tuh tidurnya berpanasan gitu. Enggak juga dempet-dempetan. lah. Iya, kayak gitulah namanya di mondok. Jadi dihususkan di tempat di asrama itu wanitanya satu kamar itu berapa orang? Tergantung kamarnya. Kalau misal kamarnya besar bisa menampung 25 atau lebih. Kalau kecil atau sedang bisa 14 gitu atau 19. Selama di pondok itu ada nggak pengalaman misteri atau mistis-mistis yang dirasakan sama kamu? Sama kita panggil aja dia nih Dek Tina ya. Jadi selama di pondok itu ada nggak pengalaman mistis yang dirasakan oleh Tina sendiri atau teman-teman yang lain gitu kan? Merasakan, tapi alhamdulillah selama mondok tak pernah jumpa. Tapi kalau kawan-kawan lain ada yang bilang pernah lihat, ada yang ini. Apa tuh yang itu. dilihat? Apa tuh? Aduh, kayak Pocong, penampakan pocong. gitu. Pocong atau apa? Iya, kayak gitulah sepertinya sejenis-jenis hewan Itu yang dilihat di kamar atau di luar gitu, di dalam kamar asrama atau di luar bisa di asrama? kamar, bisa di luar, tergantung orangnya. Itu dari jam berapa? Dari jam berapa bisa ketemu hal-hal yang mistis gitu? Nggak nentu. Itu memang sengaja dicari atau enggak? Enggak lah, mana kan berani, aneh. Jadi pengalamannya selama sana ada juga cerita mistisnya. Cuma Iya. kalau untuk Detina nggak terasa soalnya Iya. agamanya udah kuat gitu Oh, ya. amin. Jadi setelah tamat dari sekolah kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu lanjutnya kemana? Lanjutnya ke Darul Rahman Tempuling juga, SMA tapi. Itu namanya Darul Rahman apa? Pondok pesantren Darul Rahman? Pondok Pesantren Darul Rahman Tempuling. Oh, Pondok pesantren Darul Rahman Tempuling ya. Ya. Jadi pengalamannya kalau dari kelas 1 sampai kelas 3 yang paling berat yang betul-betul terasa
pengalamannya itu di mananya? Dari Gimana ya? segi ekonominya kah, atau dari pelajarannya, atau dari Ekonomi tempat- terutama, Makanan. terus pelajarannya. Kalau makanannya sih tidak. Kalau ekonomi ini maksudnya seperti apa? Gimana ya, kadang kalau kita lambat mudipa atau orang tua lambat kunjungan tuh Oh, merasa sedih. Jadi modipa itu istilahnya kunjungan. Iya. Oh, jadi modipa itu dalam arti kata dalam bahasa Arab. Arab. Oh, jadi modipa itu kunjungan. Ya. Jadi kalau Mudip untuk laki-laki. ini kalau ketika orang tua itu telah datang, kangen sama orang tua atau kangen sama titipannya? Kangen sama orang tua juga, tapi kan selingan diri situ juga kan, kita butuh juga gitu kan. Jadi 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 intinya mengharapkan orang tua itu datang. Enggak juga lah kayak gitu. Oh, ya, oke. Untuk yang selanjutnya dari ustadz-ustazahnya itu dari segi didikannya, atau ada yang main pukul atau ada yang main hukuman. Kalau ada hukuman itu hukumannya seperti apa gitu? Kalau main pukul sih tidak, tapi kalau hukuman itu kan memang kayak gitu ke sekolah kan, biar mendidik lebih mandiri lagi, lebih kita bisa gitu. Beliau tuh menghukum kita bukan karena dia benci ataupun apa, tapi kan karena mereka pengen kita tuh bisa. Dan selama di pondok ada nggak teman yang jahil yang malam-malam pergi ke asrama cowok diam-diam minta nomor gitu, gimana gitu? Enggak ada kalau kayak gitu, Kalau enggak berani. Kalau seandainya ada seperti itu, apa hukuman untuk mereka? Palingan kalau kayak gitu dihukum di lapangan, dipermalukan gitu, putra putri. Dipermalukannya seperti apa? Digundul atau Ya dibuka bisa jadi bajunya? kayak gitu, dipanggil namanya lewat toa gitu kan. Itu malu. Terus di lapangan itu diapain? Ya kadang bisa disandingkan bagi yang pacaran ketahuan gitu. Bagus lah kalau gitu, keinginannya kan? Siapa? Kasih keinginan saat itu kan? Tidak ya. Kan malam-malam nguntit-nguntit. Mana kan? boleh kalau malam-malam. Malam-malam tuh dibatasi, sudah jam 10 tuh udah ke asrama masing-masing, udah dikontrol. Oke, sekian dulu dari Dek Suryatina. Kita akan lanjutkan episode berikutnya. Di episode selanjutnya kita akan membahas ini pengalamannya dari kelas 1 SMP sampai ke kelas 3. Kita akan lihat pengalaman menarik apa selanjutnya yang ada di kelas 1 SMA sampai tamat dan seterusnya. Oke, sekian, terima kasih. See you, bye.